lingkaran. Nah, kali ini kita belajar menghitung garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Nah, persekutuan dalam lingkaran. Artinya di sini ada garis singgung. Yang perlu kalian pahami di sini garis singgung. Seperti pembelajaran kita sebelumnya ada pembahasan tentang garis singgung. Apa itu makna garis singgung, seperti apa garis singgung, kita sudah sama-sama ketahui. Nah, di sini persekutuan berarti ada dua minimal. Berarti artinya ada dua lingkaran atau lebih, bisa lebih. Nah, saat ini kita belajar dua dulu untuk bisa tahu bagaimana menghitung lebih dari satu lingkaran. Nah, artinya persekutuan dalam lingkaran nanti kita sama-sama ketahui bagaimana cara menghitungnya. Jadi nanti ada dua jenis, garis singgung persekutuan dalam lingkaran dan garis singgung persekutuan luar lingkaran. Baik, pembelajaran garis singgung persekutuan dalam lingkaran kali ini kita belajar dengan aplikasi GeoGebra Classic 5. GeoGebra Classic 5. Nah, dilanjutkan dengan saya akan memberikan contoh penjelasan tentang konsep bagaimana cara mendapatkan rumus ataupun cara menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Dan seperti apa sih garis singgung persekutuan dalam lingkaran itu? Nah, dalam ilustrasi ini saya menggambarkan dua jenis lingkaran dengan diameter yang berbeda. Ini lingkaran pertama dengan titik pusat di A, perhatikan, dan kemudian saya gambarkan lingkaran kedua yang sedikit lebih kecil dengan titik pusat di B. Antara A dan B ini kita ketahui pasti punya jarak. Dalam hal ini jarak ini kita hubungkan dengan sebuah garis antara A ke B agar kita lebih mudah memahaminya. Nah, jarak antara A ke B ini kita buat simbol dengan simbol huruf S. Sepakati bersama simbolnya huruf S ya. Di sini saya kasih simbol huruf S. Saya edit S ini huruf S kecil supaya lebih mudah memahaminya. Saya besarkan hurufnya, fontnya supaya setelah ini kita menentukan posisi garis singgung dalam lingkaran. Jadi artinya persekutuan dalam lingkaran itu dimaksud berarti ada minimal lebih dari satu lingkaran, hingga ada dua lingkaran. Nah, persekutuan dalam lingkaran, garis singgung persekutuan dalam. Artinya garis singgung itu ada di persekutuan di dalam, area dalam. Nah, kalau kita tarik garis, garis oke, saya bedakan warnanya dan ini hurufnya. Adalah titik C dihubungkan ke titik D. Nah, inilah yang dikatakan garis yang saya buat putus-putus warnanya. Garis yang putus-putus, garis C ke D inilah yang dimaksud dengan garis
garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Ini yang mau kita hitung. Garis ini, garis CD inilah yang mau kita hitung. Garis ini kita kasih simbol nama karena persekutuan namanya persekutuan dalam. Jadi kita kasih simbol D aja. Kasih simbol D. Ini garisnya warnanya merah, kita kasih warna merah. Agar kita mengetahui konsep dasar cara menghitung garis singgung persekutuan dalam lingkaran, maka dalam hal ini kita harus mengetahui jari-jari ataupun panjang jari-jari dari kedua jenis lingkaran. Yang pertama, lingkaran yang bertitik pusat di A. Untuk mengetahui jari-jarinya artinya jarak antara titik A, salah satunya kan jarak antara titik A ke titik C. Kita tarik aja garis titik C. Baik, kita kasih nama di sini R1. Kenapa R1? Ya, karena jari-jari lingkaran 1. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik B ke titik D untuk lingkaran yang berpusat di titik B. Ini kita kasih nama R2. Karena lingkaran 2. Kemudian kita tarik garis lurus titik melalui titik B lurus yang sejajar dengan garis CD. Nah, tepat di sini. Harus sejajar dengan garis CD. Kita hubungkan lagi ke garis ke titik C, ke titik C. Ini dia kurang lebih. Nah, ini kita tandai karena garis CD ini titiknya belum lagi ya, kita kasih nama. Ini udah A, B, C, D. Ini sekarang kita kasih nama E. Nah, garis BE ini sejajar dengan garis CD. Coba kita perhatikan supaya kita mudah memperhatikannya dengan mudah, maka warna garisnya kita bikin sama. Nah, ini dia. Nah, garis CD sejajar dengan garis BE. Artinya kalau udah sejajar berarti sama panjang dalam kondisi ini. Nah, perhatikan di sini.
di sini ada garis antara C dengan E, berarti garis CE. Kamu tarik lagi perhatian kemari dengan garis BD. Garis CE ini berarti sama juga dengan garis BD. Artinya berarti CE itu adalah R2 juga. Dari panjangnya sama dengan R2. Berarti panjangnya sama dengan R2, berarti artinya BD sama dengan CE. Itu dia. Itu yang perlu di. Nah, berarti catatan dari penjelasan tadi bahwasanya CD itu sama dengan BE karena sejajar, jadi panjangnya sama, dan kita perhatikan ini memang juga panjangnya sama kalau kita ukur. Nah, kemudian BD sama dengan CE, yaitu sama, berarti karena BD ini R2, jari-jari lingkaran 2, maka berarti CE ini sama panjangnya dengan jari-jari lingkaran 2. Nah, coba perhatikan antara segitiga ABE. Nah, perhatikan ya, segitiga ABE. Segitiga ABE ini adalah segitiga siku-siku ya. Perhatikan, ini adalah segitiga siku-siku, tegak lurus di E. Ini antara AEB, tegak lurusnya, sudut siku-sikunya berada di sudut E, itu 90 derajat. Ingat rumus Pitagoras. Berarti AB kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah BE kuadrat. Oke, kalau kita buat catatan, berarti segitiga ABE sama dengan segitiga siku-siku, seperti yang saya katakan. Nah, kita catat kembali rumus segitiga siku-siku. Berarti kalau rumus segitiga siku-sikunya, kita berangkat mengingat kepada rumus Pitagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah BE kuadrat. Lihat ke atas, catatan di atas, bahwasanya CD sama dengan BE. Berarti boleh dong kalau kita ganti seperti ini. AB kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah CD kuadrat. Kenapa CD? Kita ganti. BE ini kan sama CD, jadi kita ganti CD kuadrat. Kenapa harus kita ganti CD, Pak? Pasti kan timbul pertanyaan, kenapa nggak BE aja? Karena tujuan kita adalah mencari panjang dari CD. CD ini adalah garis singgung dalam lingkaran. Ini tujuan kita. Kenapa kita harus ubah dia menjadi CD? Nah, catatannya. Nah, supaya tidak hilang dari catatan kamu, di sini saya catat kembali bahwasanya kenapa kita ubah CD ini, BE ini menjadi CD? Karena CD itu sama panjangnya dengan BE. Baik, kita lanjut. Nah, karena tujuan kita mencari CD, maka posisi CD ini harus di sebelah kiri sama dengan. Jadi CD kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AE kuadrat. Ini sudah menjadi rumus penjumlahan dan pengurangan matematika ya. Jadi kalau ini ditambah sama dengannya, kalau mau mencari salah satu di antara yang penjumlahan ini, maka hasilnya ini kurang, dia pasti nilainya besar. Itu udah menjadi rumusnya. Itu pelajaran SD kelas 4. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini CD ini kan simbolnya D, yaitu panjang garis singgung dalam lingkaran. Jadi D kuadrat sama dengan AB ini, lihat, ini adalah jarak antara titik pusat lingkaran A
dengan titik pusat lingkaran B. Itu kita kasih jarak nih, tadi udah kita sepakati simbolnya itu S, jadi S kuadrat dikurang, lupa kok bisa R1 ditambah R2. Ingat, jadi BD sama dengan CE itu sama dengan R2. Perhatikan ya, CE kan tadi kita mau ya tadi AE ya, AE berarti AC ditambah CE, berarti AC ini R1 dan CE adalah R2, makanya R1 ditambah R2. Nah, kesimpulannya adalah ini dah rumus dari garis singgung persekutuan dalam lingkaran. D kuadrat sama dengan S kuadrat R1 dikurang R1 ditambah R2 kuadrat. D itu adalah garis singgung dalam lingkaran, dan S ini adalah jarak antara titik pusat lingkaran A dengan titik pusat lingkaran B dikurang jari-jarinya itu ditambahin aja, dipangkatkan 2. Nah, itu untuk cara mudah mengingat. Jadi yang perlu diketahui di situ ada jarak titik pusat, 2 titik pusat lingkaran, dan harus diketahui jari-jari dari kedua lingkaran. Demikian untuk menemukan rumus konsep panjang